Shalom, selamat siang buat kalian semuanya, sahabatku di channel Live Motivation. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Brian Taru, saudaraku, untuk boleh memberikan kata-kata dorongan, kata-kata nasihat, serta mungkin membuat kita jauh lebih maju lagi bersama dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini dunia boleh digoncangkan oleh wabah Corona COVID-19 yang begitu menghancurkan, begitu menghantui, dan tidak sedikit juga anak-anak Tuhan, orang-orang percaya juga terkapar, dan bahkan jauh lebih banyak lagi anak-anak Tuhan boleh mengalami ketakutan. Mereka boleh mengalami kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain-lain sebagainya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapapun saudara dan apapun keberadaan kita, biarlah kita tetap kembali kepada natur kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dibayar, bahkan yang sudah, saudaraku, kehidupan kita sudah diampuni oleh Allah melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dia merelakan hidupnya untuk boleh menjadi korban buat saudara, supaya saudara boleh menghadapi kehidupan yang penuh dengan kemenangan setelah saudara boleh diselamatkan oleh anugerah yang besar itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa jelas sekali saudaraku Yohanes di sini menulis. Di dalam Yohanes pasal 1 saudaraku ayatnya yang keempat. Dia berkata di sana bahwa dalam Dia, dalam Yesus itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Sekali lagi, di dalam Yesus ada hidup. Dan Dialah sumber kehidupan. Bahkan kalau saudara kita akan membaca di Yohanes 10 ayat 10, jelas sekali di sana. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, Yesus datang di dalam kehidupan saya, juga dalam kehidupan saudara. Supaya kita memiliki kehidupan. Dan kehidupan itu adalah dimulai dengan kehidupan yang kekal. Dan ini boleh menjadi janji Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah berjanji, saudara. Ketika kita menjalani kehidupan ini, hidup ini tanpa masalah, hidup ini tanpa problem, dan hidup pokoknya enjoy. Jadi jikalau ada mungkin orang yang mengatakan hidup seorang anak Tuhan, hidup seorang orang percaya, adalah hidup yang tidak ada tantangan, adalah hidup yang tidak ada masalah. Ini perlu diragukan, saudara. Jangan-jangan ini bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan sama sekali Dia tidak pernah berjanji bahwa hidup saudara dan hidupku tidak ada masalah. Dia tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita tidak pernah ada persoalan ketika kita jadi anak Tuhan. Tapi Dia pernah berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada kita yang diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan masalah, bahkan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Karena Dia mau, saudara, supaya tantangan, kesusahan, kesulitan ini boleh menjadi wadah yang Dia kirim. Mungkin itu menjadi jembatan untuk kita meloncat kepada kehidupan yang jauh lebih bagus. Atau boleh menjadi kapal untuk membawa kita kembali pulang ke kampung kita, keberadaan Tuhan. Karena mungkin kita terlalu jauh berlayar. Kita meninggalkan kehidupan yang diinginkan oleh Bapa kita. Bagaikan seorang kisah anak yang hilang. Anak yang hilang ini pergi meninggalkan Bapa dengan membawa harta kekayaannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, serta rekan-rekan semua, marilah saudaraku di hari-hari yang mungkin begitu sulit, hari-hari yang begitu berat, diterima oleh semua orang, tidak mengenal siapapun mereka. Justru ini menjadi kesempatan saudaraku, kita melihat bahwa ada rencana Tuhan, ada maksud, dan tentu ini adalah rancangan Tuhan buat saudara. Bahkan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Jelas sekali di sana. Yeremia menyampaikan kepada umat Tuhan. Dia mulai memberikan harapan kepada umat Tuhan yang saat itu sudah dibuang. Atau mereka diangkut oleh Babel ke Babel, saudara. Tuhan tidak membiarkan umat-umat Tuhan itu di sana mungkin yang mereka akan putus asa. Mereka akan mengalami kekecewaan. Dan mungkin mereka akan meninggalkan Tuhannya. Tuhan tidak biarkan.
Melalui Yeremia, dia memberikan harapan. Yeremia 29 ayat 11, di sana jelas sekali. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yang ada pada Allah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Demikianlah firman Tuhan. Bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi di dalam kehidupan saudara, ada rancangan Tuhan yang luar biasa buatmu. Ada maksud Tuhan yang besar untukmu. Untuk itu saudaraku, ketika kita menghadapi tantangan, ketika saudara menghadapi masalah, mari jadikan ini kesempatan saudara untuk kita lebih indah lagi dengan Tuhan. Dan nantikanlah saudara ketika memang pemulihan terus Allah kerjakan dalam kehidupan saudara. Nantikanlah hidup saudara, keluarga saudara akan menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Dalam kelimpahan kasih luar biasa. Tetapi ini tentu ada proses saudara. Tidak mudah dan tidak secepat saudara membalikkan tangan. Tidak secepat saudara ngomong. Tapi ada proses yang harus diterima. Nah ketika ada proses saudara, proses ini kebanyakan orang menghindar. Karena mereka berkata dulu, berat sekali ini proses ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, apapun proses yang saudara hadapi, semakin berat proses itu artinya semakin besar pemakaian Tuhan. Semakin besar berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Ketika proses itu kecil, percayalah, Anda akan dipakai dan diberkati Tuhan. Mungkin kecil juga, berbanding sama dengan proses yang Anda hadapi. Tapi ketika saudara boleh menghadapi proses tantangan yang mungkin begitu berat dalam hidup saudara, percayalah ada maksud Tuhan. Ada proyek yang akbar. Ada proyek yang besar buat saudara. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Memberikan hari depan yang penuh harapan. Haleluya, haleluya. Apa yang menjadi saudara janji Tuhan dalam hidup saudara? Yaitu pertama adalah hidup di dalam nilai keselamatan. Kepastian keselamatan harus ada dan itu menjadi pasti dalam hidup saudara. Tapi setelah itu saudaraku, jelas sekali di dalam Yohanes 10 ayat 10 di sana, apalagi ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya kita memiliki hidup yang kekal. Inilah janji Tuhan. Supaya umatnya boleh memiliki hidup yang kekal. Supaya umatnya boleh memiliki hidup selama-lamanya. Dan ini sudah menjadi kepastian. Saudara harus memiliki tiket ini. Tapi kemudian tidak berhenti sampai di situ ayat ini. Supaya mereka juga mempunyai dalam segala. Artinya dalam semua kelimpahan. Apakah mulai dari kelimpahan kasih. Kelimpahan sukacita. Kelimpahan damai. Kelimpahan keberkatan. Serta menghasilkan kelimpahan buah roh yang ada dalam hidup saudara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan di mana saja saudara berada. Bersama dengan keluarga saudara. Bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Mari buatlah mezbah di rumahmu. Dan teruslah saudara bangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan teruslah saudara boleh mengalami setiap saat pemulihan. Setiap saat restorasi yang dikerjakan oleh Allah. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Melalui firman yang luar biasa saudaraku. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari di mana Roh Kudus akan dicurahkan. Saya kira ini bukan saatnya saudara. Kita saling mempersalahkan. Ini karena kamu. Ketika saudara ada masalah, hati-hati. Jangan sampai setan jadikan saudara menjadi alat untuk supaya kita saling mempersalahkan satu sama lain. Sehingga masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara bukan menjadi wadah yang baik untuk membuat kita jadi maju. Membuat iman kita jadi bertumbuh. Yang ada justru membuat kita jadi mundur. Inilah saudara, ketika masalah datang dalam kehidupan anak Tuhan. Cuma ada dua. Satu, dia akan mundur dan dia akan berkata, waduh ternyata saya tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Dan ketika saya menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan, saya tidak melihat bahwa Allah menyertai hidupku. Nah ini saudara, ini kenyataan dan fakta. Tapi ketika saudara kita tertanam dan kuat di dalam kasih Kristus, kita akan berkata, waduh terima kasih masalah. Terima kasih persoalan ini. Aku boleh menikmatinya. Memang tidak saudara secepat kita membalikan tangan. Ketika masalah itu datang saudara, tidak saudara bersuka cita. Tidak saudara langsung, wow aku senang dong. Dengan ada masalah, tidak saudara. Kadang-kala mungkin kita penuh dengan air mata. Tidak sedikit kita mungkin
ya mengalami kesedihan. Bahkan kita mengalami kesusahan yang sangat dalam. Tapi ketika semuanya berlalu, Allah menggantikan semua air mata menjadi mata air. Dan setiap air matamu tidak menetes dengan begitu saja. Semua ditampung di kirbatnya Allah. Dan di sana diberikan saudara pada waktunya. Padahal kita berkata dengan jelas, ketika kita menabur dengan air mata, kita menabur dengan kesusahan. Karena kalau kita menabur dengan berbagai persoalan-persoalan hidup, taburlah saja. Gak usah pikirkan dengan tantangan, persoalan, masalah yang kita alami. Tetaplah saudara melakukan hal yang baik. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang berkenan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Layanilah sesama dan terus setia melayani Tuhan. Jangan pernah ketika ada masalah saudara, lalu saudara berhenti dan berkata saya akan meninggalkan Tuhan. Apalagi saya mau melayani, tidak bisa lagi. Tapi saudara berkata, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, kesulitan boleh ada. Tapi aku tetap setia. Melayani Tuhan, melayani sesama. Karena ini sudah menjadi bagian hidupku. Tantangan bukanlah menjadi masalah terberat untuk saya maju bersama dengan Tuhan. Justru tantangan ini boleh menjadi ide yang paling terbaik. Untuk saya semakin dimurnikan di dalam Tuhan. Untuk saya semakin indah di dalam Tuhan. Ketika aku semakin indah di dalam Tuhan, setan akan dipermalukan. Karena saudara, saya dan Anda akan boleh menjadi alatnya Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh menjadi bejana yang hebat. Bejana yang terus boleh menjadi kemuliaan. Bejana yang terus dipakai boleh menjadi keberkatan. Di mana saja saudara berada, saudara akan menjadi pesona bagi banyak orang. Dan ketika saudara mungkin kita belum mengalami pertobatan. Dan juga mungkin belum mengalami pemulihan. Di mana ada saudara, banyak orang mungkin akan menutup mata. Banyak orang akan menutup hidup. Banyak orang akan memalingkan muka. Karena kehidupan saudara tidak jadi berkat. Mungkin kita akan membosankan. Atau mungkin kita memancarkan kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan. Ada hal-hal yang kotor, ada hal-hal yang busuk, ada hal-hal yang tidak baik. Yang keluar dari hidup saudara. Tapi ketika kehidupan kita boleh mengalami restorasi Tuhan. Dan itu dikerjakan di dalam setiap kehidupan saudara. Mungkinkah di sana ada kesulitan, mungkinkah di sana ada wabah, mungkinkah di sana ada tantangan, ada persoalan. Ini boleh menjadi api yang luar biasa untuk memurnikan hidup saudara. Karena dia mau, dia merancangkan saudara untuk boleh menjadi seorang pribadi yang militansi, seorang pribadi yang diberkati oleh Tuhan, seorang pribadi yang berkualitas, seorang pribadi yang hebat. Apakah itu di tengah kehidupan keluarga saudara, di tengah kehidupan keluarga besar, di tengah komunitas kehidupanmu, pekerjaan atau mungkin pendidikanmu, mungkinkah engkau adalah seorang anak sekolah, atau mungkin engkau adalah anak kuliahan. Percayalah saudaraku, di mana saja saudara berada, saudara akan boleh menjadi berkat. Saya mendorong dan saya berharap kepada saudara-saudaraku, siapapun saudara, mungkinkah Anda sebagai anak kecil, atau mungkin Anda sebagai pelajar, atau mungkin saudara sebagai mahasiswa, ataupun mungkin saudara adalah seorang pekerja, mau pekerja kasar, mau pekerja buruh harian, atau pekerja bulanan, atau mungkin saudara menjadi pekerja profesional. Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan kehidupan intim dengan Allah. Jadikanlah ini kesempatan yang paling terbaik untuk Anda tetap boleh memuliakan Tuhan. Melalui persoalan setiap masalah, setiap kesulitan, dan mungkin saat ini badai wabah yang melanda bagi dunia. Ini kesempatan saudara untuk kita melihat pemakaian Tuhan. Dan Anda terus boleh memurnikan iman saudara, mengintrospeksi diri bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa. Terimalah semua dengan sukacita. Terimalah semua dengan keberanian. Jangan takut, jangan panik, jangan cemas, jangan khawatir. Apalagi saudara tinggalkan Tuhan. Jangan, tapi justru kita tertanam terus. Dan muliakan Dia dalam segala laku kita. Nantikanlah karya-karya besar. Nantikanlah Dia akan memakai saudara di setiap kehidupan saudara. Doaku buatmu dan juga boleh menjadi harapanku. Saudara dan bersama dengan keluarga boleh menjadi pribadi dan keluarga yang terus hidup dalam kelimpahan. Karena ini adalah janji Tuhan. Selamat pagi saudaraku, selamat siang, dan saudara tetap diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.